apa ya, rentan ya bagi korban yang mengalami pelecehan secara berkala begitu. Got it. Hai guys, balik Halo. lagi sama aku Firmi dan bertambah lagi Kak Nurul, psikolog kita. Hai dulu Kak. Hai semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Beauty. Aku dari Forum Remaja. Jabatan aku di Forum Remaja sebagai ketua. Jadi jadi tema kita streaming hari ini itu tentang sex education ya Kak. Jadi kita kali ini ngundang yang emang profesionalnya sendiri. Kan kalau selama ini kan Baby sama Kalida cuma ya sharing-sharing kecil aja gitu kan Kak. Nah, ini kita undang langsung profesionalnya. Nah, mungkin boleh dikenalin dulu nih dari Kak Nurul. Namanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya di PKBI sebagai koordinator program respon dan juga sebagai psikolog klinis. Nah, kalau Hilmi mungkin boleh dikenalin nih Jimmy. Perkenalkan, nama saya Hilmi Akbar Ibani sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepri. Jadi Baby di sini mau sedikit. Jadi sebelumnya Kak, ini cerita dikit ya Kak. Sebelumnya kan ya live streaming bareng Kalida tuh tentang ngebahas pelecehan terhadap anak-anak kayak pemerkosaan anak di bawah umur gitu-gitu. Nah, kayak itu tuh bakal gini deh, Kakak sendiri pernah nggak dapet klien atau mungkin temen Kakak dapet klien yang anaknya jadi korban pelecehan atau mungkin yang udah dewasa jadi maksudnya korban pelecehan itu pernah nggak Kak? Iya, pernah. Aku pernah dapat kasus maksudnya gini, pernah dapat kasus anak usia 6 tahun, dia itu mengalami pelecehan seksual dari orang terdekatnya. Nah, kalau sebenarnya memang ada kasus-kasus pelecehan seksual itu yang banyak dialami oleh keluarga gitu, orang terdekat kayak gitu. Nah, ini sebenarnya prihatin ya buat kita gitu, karena pelakunya tuh sangat dekat dengan kita. Dan yang paling mirisnya lagi, dampak yang dialami oleh korban itu lumayan membuat dia depresi, karena namanya orang deket ya. Iya. Stresornya kan ada terus nih. Maksudnya di saat pertemuan keluarga kita ketemu sama dia. Nah, itu akan membuat kita jadi teringat lagi sama situasinya. Nah, terus juga ada yang mengalami pelecehan yang berulang gitu. Misalnya saat dia kecil tadi ya, TK, dia dapat pelecehan seksual dari sepupunya. Terus saat dia SMP, dia dapat pelecehan dari teman sekolahnya. Terus sampai SMA, dia pun juga mendapatkan pelecehan dari teman-temannya. Nah, ini yang menjadi apa ya, rentan ya bagi korban yang mengalami pelecehan secara berkala begitu. Iya, gitu ya Kak. Nah, itu tuh kalau yang anak kecil tadi ya, Baby mau nanya yang 6 tahun tadi itu tuh dia ini nggak sih Kak? Maksudnya sekarang udah sembuh, udah pulih? Dia kebetulan ambil jurusan psikologi juga waktu itu. Jadi dia udah gede ya sekarang Kak? Ya, udah dewasa. Jadi saat dia kuliah psikologi ini, dia berproses lah. Tapi kakak belum tahu nih sampai sekarang prosesnya gimana. Karena secara pribadi kakak pun juga pernah mengalami pelecehan seksual gitu. Dan kakak berproses pada saat kakak di kuliah gitu. Jadi mungkin alasan salah satu hal yang kakak mau ambil psikologi itu karena itu?
Atau Enggak enggak juga, ya? Kakak awalnya enggak enggak tahu. musikologi ya? Heeh. Iya, iya, bener, 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 bener. Jadi semakin aku belajar psikologi, semakin aku mengenal gitu. Oh ternyata dulu tuh aku pernah mengalami pelecehan seksual dan bentuk pelecehan seksual tuh seperti itu gitu. Hmm, Seperti itu. Jadi dan aku sebagai penyintas juga. jadi kalau yang berulang itu juga udah sembuh dia, Kak? Itu prosesnya Panjang? panjang dan aku belum tahu, belum bisa memastikan bahwa Dia udah dia pulih udah atau belum ya? pulih apa belum. Nah itu maksudnya kakak pernah ngalamin tuh yang berapa lama? Paling lama tuh berapa lama? Maksudnya ini pengalaman kakak, Kak, gimana baby? iya pengalaman kakak. Oh ya, kalau pengalaman aku mengalami pelecehan seksual itu saat aku usia 5 tahun. Sepanjang perjalanan itu, aku nggak tahu kalau ternyata itu adalah bentuk pelecehan. Jadi saat aku kuliah S2, aku banyak belajar tentang masalah-masalah seksual, baru aku menyadari, oh ternyata aku pernah loh mengalami pelecehan seksual, walaupun tidak sampai ke tahap yang parah Yang gitu. parah, iya. Ya kayak sentuhan yang Iya. tidak pada tempatnya seperti itu. Nah Kadang kalau itu kita dipeluk tapi kita nggak mau aja itu udah termasuk pelecehan ya bukan? betul. Kita kan punya, ini yang paling penting. Kadang anak itu nggak tahu bagian tubuh mana yang sebenarnya Yang nggak menjadi boleh privasi disentuh. mereka yang tidak boleh disentuh atau dipegang sama orang lain kayak gitu. Jadi aku mau sharing nih, kemarin aku pernah ngisi di salah satu tempat di Jogja. Jadi kita ngasih kuesioner, ngasih pretest gitu ke anak-anak tentang tubuh mana nih yang tidak boleh dipegang atau menjadi privasi buat mereka. Itu sasarannya usia 5 tahun dan 6 tahun. Nah, dari sekitar 50 peserta, hanya 2 orang yang benar jawabnya, yang bisa menempatkan gitu, oh ini area yang nggak boleh dipegang sama orang. Nah, misalnya kalau laki-laki kan yang tertutup handuk saat dia mandi kan. Iya. Nah, terus yang perempuan juga yang tertutup handuk saat dia mandi kayak gitu. Jadi hanya 2 orang yang benar menjawabnya. Artinya anak-anak sekarang itu banyak yang nggak tahu bagian tubuh pribadi Mana mereka yang iya? nggak boleh dipegang. Karena mungkin nggak diajarin dari orang tuanya juga ya Kak. Mm-mm. Selain itu juga karena orang tua mungkin tabu ya tentang Tabu ya. pendidikan seksual. Padahal seks edukasi atau pendidikan seksual itu bukan mengajarkan anak untuk bagaimana melakukan hubungan Bukan seksual seks yang ya, baik benar. gitu. Benar-benar. Padahal seksual itu kan apa ya? Nggak eh, segalanya tentang berhubungan intim ya Kak. Ya, betul, tentang organ tubuh, Itu juga seksual. tentang, iya, kalau seksual itu sebenarnya aktivitas sih. Kalau seks, seks Iya. itu adalah biologis, laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki itu ada penis, kalau perempuan ada vagina. Lagi. Terus kalau seksual itu aktivitasnya, bisa Hmm, secara fisik atau menggunakan non fisik ya. Kayak misalnya ada orang yang melakukan seksual dengan alat gitu. Terus kalau seksualitas itu lebih lebih luas lagi. Dia menyangkut struktur budaya seperti itu gitu dari aktivitas seksual dan seks tadi. Terus ada namanya gender. iya Nah, benar-benar. feminim, terus juga maskulin kayak gitu. Iya, jadi berarti buat temen-temen mungkin Kak, kalau ada yang mungkin masa kecilnya gitu pernah dilecehkan gitu ya Kak. Ya kayak yang Kakak bilang tadi, mungkin Mm-mm, nggak di mm-mm, bagian yang terlalu gimana, tapi itu termasuk dalam pelecehan. Mungkin Kakak bisa nggak kasih, maksudnya dia, misalnya dia masih trauma gitu ya. Nah, mm-mm, maksudnya kita kan ngarahin tuh harus ke, ya kalau bisa dia ke tempat yang emang ahlinya. mm-mm. Nah, mungkin Iya. Kakak bisa rekomendasiin apa tahap pertama yang harus dia lakukan. Ya, sekarang tuh orang udah banyak yang speak up ya Iya, benar. tentang masalah pelecehan. Memang nggak mudah sih bagi korban yang mengalami pelecehan. Trauma itu ada ya sifatnya langsung, ada yang delay gitu. Kalau kakak Iya, termasuk yang delay gitu. Nah,
teman-teman perlu untuk mengenali diri teman-teman, apakah peristiwa itu cukup mengganggu teman-teman. Artinya pasti kita akan merasa kayak perasaan dilecehkan itu rasanya kayak kotor ya mungkin ya, Iya, benar-benar. kotor, terus nggak punya harga diri, terus kayak rendah banget lah gitu diri kita, kayak kita kurang berharga jadinya. Apabila teman-teman kayak merasa tidak nyaman atas peristiwa itu, silakan teman-teman bisa cerita ke teman yang dekat dulu. Sampaikan apa yang terjadi. Nah, terus kalau misalnya itu membuat teman-teman jadi sulit tidur, kemudian jadi sedih perasaannya, terus eh, merasa punya hambatan, jadi punya hambatan untuk berinteraksi sama laki-laki misalnya. Oh, jadinya Nah, trauma banget ya, Kak. jadi kayak kalau ada orang yang misalnya dapat pelecehan dari laki-laki, kemudian saat dilihat sama laki-laki pun dia merasa kotor, merasa nggak percaya diri gitu, karena efek dari peristiwa tersebut. Nah, kalau sudah mengganggu, nggak bisa tidur, terus sedih, mungkin merasa kayak trauma. Trauma tadi kan bentuknya perilaku ya, sikap. Misalnya dihadapkan sama stresor yang sama dengan situasinya, maksudnya gini, stresor itu pelakunya adalah laki-laki, ketemu sama laki-laki juga, jadinya dia kayak merasa nggak nyaman. Nah, itu silakan meminta bantuan profesional dengan cara menghubungi hotline hotline yang melayani layanan psikologi terdekat kayak gitu. Atau kalau untuk di Tanjung Pinang sendiri, itu kan teman-teman mungkin sulit ya, belum tahu gitu layanan psikologi, bisa datang ke PKBI. Iya, benar. Nah, PKBI Kepri. Terus kalau misalnya butuh yang lebih luas lagi, misalnya teman-teman bisa searching di Instagram tentang layanan psikologi yang gratis untuk mendapatkan pertolongan gitu. Karena paham banget rasanya kalau jadi korban itu bergejolak secara emosional kayak gitu. Nah, Baby tuh pernah lihat berita, Kak, beberapa hari yang lalu atau mungkin seminggu yang lalu. Eh, jadi dia itu predator seksual. Jadi dia emang nyarinya tuh yang di bawah umur, jadi jadinya pedofil juga, Kak. Jadi dia eh, melecehkan banyak anak gitu ya. Baby lupa berapa jumlahnya. Dan setelah dia ditangkap gitu ya sama polisi, dia bilang kayak gini. Jadi intinya dia tuh melampiaskan masa kecilnya juga pernah dilecehkan. Nah, berarti Ya, kan itu kan bahayanya ketika tidak diobati kan, Kak. Akan ya, ada timbul ke depannya lagi. ya. Jadi sebenarnya pelaku itu asalnya ada juga yang dari korban. Jadi dia melakukan sikap balas dendam gitu Iya. kepada orang-orang yang mungkin dia rasa, misalnya gini, contohnya kasus siapa ya kemarin, dia korban nih, perempuan, pelakunya laki-laki, tapi dia bisa jadi pelaku untuk adiknya yang laki-laki. Jadi pelaku itu nggak melulu laki-laki ya, perempuan juga bisa melakukan pelecehan terhadap laki-laki kayak gitu. Tapi ya itu lah ya, persepsi kita selama ini pelaku itu pasti laki-laki ya, Kak, Ya, ya. Dan ternyata pelaku juga ada yang perempuan. Wah, itu mm-mm. nggak kebayang sih gimana jadi adiknya karena kakaknya sendiri. Ya Allah. Mm-mm. Aduh. Jadi kita jangan melabelkan semuanya di laki-laki gitu, padahal perempuan juga sebenarnya ada juga gitu sebagai pelaku. Ya. Jadi penting untuk kita memberikan sex education, pendidikan seksual sejak dini Ya, ke nah, anak-anak kita. mungkin nih kan kalau yang dari kita lihat dari komen-komen sebelumnya, streaming sebelumnya, jadi di platform fanpage kita ini lebih banyak orang tua, Kak. Kayak gitu. Nah, mungkin Kakak bisa kasih tips and tricks gimana memulai sex education terhadap anak. Gimana, Iya, Kak?
Sebenarnya kalau sex education itu dimulai memang dari orang tua yang paling dekat nih sama anak. Tahap pertama adalah bagaimana orang tua itu punya pemikiran yang terbuka tentang seksual. Kalau misalnya masih menganggap seksual itu sebagai hal yang tabu, sehingga orang tua membatasi informasi seksual ke anak, nah itu akan sulit anak mendapatkan edukasi seksual karena orang tuanya sendiri membatasi hal itu gitu. Nah, anak yang tidak mendapatkan informasi tentang seksual yang benar itu dia akan melakukan eksplorasi secara mandiri. Dia bisa dapat informasi dari internet, dia bisa dapat informasi dari temannya, dan informasi ini kita nggak bisa kontrol. Iya, Tak bisa karena kita di kontrol. internet kan banyak Mm-mm. juga informasi yang salah ya, Kak. Ya, belum lagi anak-anak yang misalnya usia 6 tahun itu kan mereka sudah penasaran ya. Sudah penasaran, apalagi anak remaja. Mungkin kalau misalnya dia dapat informasi yang keliru, karena keingintahuannya yang tinggi membuat dia ingin mencoba. Nah, jadi kita perlu untuk setiap orang tua punya keterbukaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Dalam artian saat anak menanyakan tentang seksual, orang tua bisa terbuka. Dengan cara apa? Mungkin kan orang tua, aduh saya takut salah nih menyampaikan informasi ke anaknya, kayak gitu. Kita bisa mulai dari apa yang dipahami anak. Misalnya gini, pertanyaannya apa tuh biasanya? Bu, hubungan badan itu Apa gitu? apa sih gitu? Gimana sih Misalnya, gitu? gimana sih gitu melakukan Kayaknya hal enggak deh, seksual? Kak. Yang paling Atau yang paling sering ditanya sering apa? kayak gini. eh, Mama gitu. Misalnya naik ke mamanya. Adek Mm-mm. itu dari mana sih? Nah, biasanya kan Nah, banyak tuh ya kakak-kakaknya nanya adik, kayak gitu ya kan. ya adik Mm, adik datangnya keluarnya dari mana dari mana? gitu, dari mana ya. Bisa sampaikan kalau misalnya adik ini lahir karena ibu dan ayah menikah gitu. Kalau misalnya kita menikah, kita akan Punya anak. mempunyai keturunan. Keturunan itu kamu, anak, gitu, sebagai anak kayak gitu. Jadi bukan kayak adik ini keluar karena ibu sama bapak melakukan Badan. iya, Salah ya, hubungan Kak. Nanti badan ketika timbul lagi dewasa. Kan ada tuh yang pertanyaan. kayak gitu, ketika kamu dewasa nanti Iya, kamu akan tahu. Nah, iya. itu Iya itu benar-benar. ambigu kan, Nah, ketika nanti bakal dewasa. bakal ada pertanyaan lagi, berhubungan badan itu apa, Bu? Gitu kan? Berhubungan badan itu nanti bisa kamu lakukan setelah kamu dewasa, misalnya kayak gitu. Jadi setelah kamu menikah, kayak gitu. Nah, Bisa disampaikan dengan sikap terbuka sih sebenarnya yang paling perlu ya dari orang tua. nah Dewi tuh pernah dengar juga di Instagram sih gitu pernah dengar kalau misalnya anak umur misalnya kayak 1 sampai 2 tahun kan mereka baru-baru ini ya kak ya baru-baru pandai ngomong gitu kan. Nah, jadi awalnya diajarin itu sex education itu jenis kelamin itu juga termasuk sex education ya kak. Iya. Jadi kayak yang kayak benar memperkenalkan. kakak bilang tadi, jadi mereka tuh diajarkan untuk ini loh bagian tubuh kamu yang ini yang tidak boleh dipegang oleh orang lain kayak gitu. Iya. Jadi fasenya tuh sebenarnya ada fase sesuai dengan usia tahap perkembangan anak. Misalnya usia 1 tahun itu kan fase, kalau dalam psikologi itu masuk di fase oral. Jadi kebutuhan seksual anak itu ada di mulut gitu. Jadi dia lebih sering kayak misalnya menyusui gitu kan, aktivitas di mulut gitu. Terus di usia 1 sampai 3 tahun itu namanya fase anal. Nah, di usia 3 tahun itu anak sudah semestinya mendapatkan edukasi seksual tentang tubuhnya, tentang organ tubuhnya. Oh, aku ini laki-laki, aku ini perempuan. Terus ini fungsinya untuk apa, kayak gitu. Terus kalau pipis di mana, misalnya toilet training juga, kayak gitu. Terus saat dia kuliah psikologi ini, dia berproses lah
Tapi kakak belum tahu nih sampai sekarang prosesnya gimana. Karena secara pribadi kakak pun juga pernah mengalami pelecehan seksual gitu. Dan kakak berproses pada saat kakak di kuliah gitu. Oh, jadi mungkin alasan salah satu hal yang kakak mau ambil psikologi itu karena itu? Atau Enggak enggak juga, ya? Kakak awalnya enggak mau enggak tahu. psikologi ya? Iya, iya, bener, 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 bener. Jadi semakin aku belajar psikologi, semakin aku mengenal gitu. Oh ternyata dulu tuh aku pernah mengalami pelecehan seksual dan bentuk pelecehan seksual tuh seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi Dan aku sebagai penyintas juga. jadi kalau yang berulang itu juga udah sembuh dia, Kak? Itu prosesnya Panjang? panjang dan aku belum tahu, belum bisa memastikan bahwa Dia udah dia pulih udah atau belum ya? pulih apa belum. Nah itu maksudnya kakak pernah ngalamin tuh yang berapa lama? Paling lama tuh berapa lama? Maksudnya ini pengalaman kakak, Kakak, gimana baby? iya pengalaman kakak. Oh ya, kalau pengalaman aku mengalami pelecehan seksual itu saat aku usia 5 tahun. Sepanjang perjalanan itu, aku nggak tahu kalau ternyata itu adalah bentuk pelecehan. Jadi saat aku kuliah S2, aku banyak belajar tentang masalah-masalah seksual, baru aku menyadari, oh ternyata aku pernah loh mengalami pelecehan seksual, walaupun tidak sampai ke tahap yang parah gitu. Parah, ya. Ya kayak sentuhan yang Ya. tidak pada tempatnya seperti itu. Nah Kadang itu kalau kita dipeluk tapi kita nggak mau aja itu udah termasuk pelecehan ya, Kak? ya betul. Kita kan punya ini yang paling penting. Kadang anak itu nggak tahu bagian tubuh mana yang sebenarnya Yang nggak menjadi boleh privasi disentuh. mereka yang tidak boleh disentuh atau dipegang sama orang lain kayak gitu. Jadi aku mau sharing nih, kemarin aku pernah ngisi di salah satu tempat di Jogja. Jadi kita ngasih kuesioner, ngasih pretest gitu ke anak-anak tentang tubuh mana nih yang tidak boleh dipegang atau menjadi privasi buat mereka. Itu sasarannya usia 5 tahun dan 6 tahun. Nah, dari sekitar 50 peserta, hanya 2 orang yang benar jawabnya, yang bisa menempatkan gitu, oh ini area yang nggak boleh dipegang sama orang. Nah, misalnya kalau laki-laki kan yang tertutup handuk saat dia mandi kan. Iya. Nah, terus yang perempuan juga yang tertutup handuk saat dia mandi kayak gitu. Jadi hanya 2 orang yang benar menjawabnya. Artinya anak-anak sekarang itu banyak yang nggak tahu bagian tubuh pribadi Mana mereka yang ya? nggak boleh dipegang. Karena mungkin nggak diajarin dari orang tuanya juga ya, Kak. Selain itu juga karena orang tua mungkin tabu ya tentang Tabu ya. pendidikan seksual. Padahal seks edukasi atau pendidikan seksual itu bukan mengajarkan anak untuk bagaimana melakukan hubungan seksual yang baik gitu. Padahal seksual itu kan apa ya? Nggak segalanya tentang berhubungan intim ya, Kak. Ya, betul, tentang organ tubuh, Itu juga seksual. tentang, iya, kalau seksual itu sebenarnya aktivitas sih. Kalau seks Iya. itu adalah biologis, laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki itu ada penis, kalau perempuan ada vagina. Terus kalau seksual itu aktivitasnya bisa secara fisik atau menggunakan non fisik ya. Kayak misalnya ada orang yang melakukan seksual dengan alat gitu. Terus kalau seksualitas itu lebih luas lagi, dia menyangkut struktur budaya seperti itu gitu dari aktivitas seksual dan seks tadi. Terus ada namanya gender, Iya, nah benar-benar. feminim, terus juga maskulin kayak gitu. Iya, jadi berarti buat teman-teman mungkin Kak, kalau ada yang mungkin masa kecilnya gitu pernah dilecehkan gitu ya Kak. Ya kayak yang Kakak bilang tadi, mungkin nggak di bagian yang terlalu gimana, tapi itu termasuk dalam pelecehan. Mungkin Kakak bisa nggak kasih, maksudnya dia, misalnya dia masih trauma gitu ya. Nah, maksudnya kita kan ngarahin tuh harus ke, ya kalau bisa dia ke tempat yang emang ahlinya. Gitu.
Nah, mungkin Iya, kakak bisa rekomendasiin apa tahap pertama yang harus dia lakukan. ya sekarang tuh orang udah banyak yang speak up ya Iya benar. tentang masalah pelecehan. Memang nggak mudah sih bagi korban yang mengalami pelecehan. Trauma itu ada yang sifatnya langsung, ada yang delay gitu. Kalau kakak Iya. termasuk yang delay gitu. Nah, teman-teman perlu untuk mengenali diri teman-teman, apakah peristiwa itu cukup mengganggu teman-teman. Artinya pasti kita akan merasa kayak apa, perasaan dilecehkan itu rasanya kayak kotor ya mungkin ya, Iya benar-benar. kotor, terus nggak punya harga diri, terus kayak apa ya, rendah banget lah gitu diri kita, kayak kita kurang berharga jadinya. Apabila teman-teman kayak merasa tidak nyaman atas peristiwa itu, silakan teman-teman bisa cerita ke teman yang dekat dulu. Sampaikan apa yang terjadi. Nah, terus kalau misalnya itu membuat teman-teman jadi sulit tidur, kemudian jadi sedih, gitu. Emang sangat-sangat memprihatinkan kalau tidak dapat bantuan psikolog ahli. Iya, Nah, kalau kakak sendiri tuh kan psikolog di bagian emang fokusnya ke edukasi seksual anak atau gimana? ya kalau aku karena aku penyintas, jadi aku sangat tertarik sih sama isu-isu seksual kayak gitu. Terutama aku pengen orang tua itu ngerti dalam penerapan pendidikan seksual supaya sebagai model pencegahan lah supaya anak-anak tidak mengalami kekerasan seksual kayak gitu, baby. Ya, jadi kakak fokusnya ke edukasi seksual untuk Mm-mm, anak. mm-mm, mm-mm. Nah, kalau misalnya selain yang tentang seks edukasi nih atau tentang seks ya pelecehan seksual, kakak pernah nanganin kasus apa lagi? Pernah nanganin kasus yang kaitannya dengan seksual? Enggak, selain seksual. Banyak sih. Oh, banyak. Kayak depresi, terus juga PTSD itu kayak post traumatic stress disorder. Itu pernah Ini tuh gimana juga. tuh, Kak? Itu dia mengalami traumatik yang mendalam sih sebenarnya. Jadi Mbak dia akan sampai, berarti maksudnya penyebabnya beda-beda gitu ya, Kak? ya penyebabnya tuh simple sebenarnya karena ngelihat dia pernah ngelihat orang jatuh karena mantelnya itu Oh, kelilit berlilit. rantai. Oh, Nah, terus istrinya mengalami hal yang sama, Oh, terjatuh karena itu. Jadi dia sekarang tuh dampaknya itu kayak jadi ketakutan kalau misalnya istrinya pergi, terus dia takut bawa motor, takut ditinggalkan, kayak gitu. Sampai kayak gitu. berarti tuh Karena mm, traumatik itu nggak hanya kita mengalami, tapi kita bisa melihat dari kejadian yang kita iya alami. benar-benar iya sih ngerti. ada itu kalau misalnya terjadi gitu kan Kak, Mm-mm. mereka orang-orang kayak gitu biasa sembuhnya itu apa karena mereka bercerita atau prosesnya itu apa karena apa atau mereka menggunakan obat gitu Iya, juga. iya. Kalau Gimana tuh misalnya, proses sembuhnya dari trauma itu? ya, kalau misalnya dia ngalami masalah, dia nggak bisa, misalnya post traumatiknya itu buat dia jadi nggak bisa ngontrol emosinya gitu. Kayak misalnya eh, dia jadi apa ya, contoh yang nggak bisa Posesif, mengontrol emosi. Kayak posesif. dia marah-marah gitu kalau misalnya istrinya eh, pergi gitu tanpa sepengetahuan dia misalnya kan. Nah, hal-hal yang nggak bisa dikendalikan, misalnya kayak cemas, panik, sampai mengganggu banget, itu dia perlu obat, penanganan secara obat, pakai obat. Tapi kalau misalnya masih bisa diatasi, kita perlu untuk meriliskan traumanya. Nggak hanya sekedar cerita aja, tapi psikolog memberikan media terapi untuk Oh, klien. Jadi ada terapi-terapi khusus untuk nanganin PTSD ini atau masalah psikologis kayak gitu. Itu tergantung masalahnya.
Ya, jadi kalau emang untuk ngomong kesehatan mental tuh emang beragam macam banget ya Kak. Jadi kayak Mm-mm. selama ini streaming kan, kayak ya kami kan selalu mengangkat tentang kesehatan mental nih sejauh Mm, ini. mm, mm. Jadi kayak searching di Google tuh bener-bener banyak banget ternyata gangguan-gangguan mental gitu yang membuat terus istilah-istilah medisnya kayak kakak tahu nggak ini isolation, social isolation abuse, Sosial, sosial isolation abuse itu seperti apa? itu jadi kayak kita mereka tuh dapat misalnya misalnya contohnya gini ya kak, Baby Mhm, mhm, punya pasangan yang mereka tuh posesif. Awalnya tuh karena mungkin faktornya yang di baby dari baby baca di Google ya. mhm. Faktornya tuh biasa karena dia cemburu awalnya. Oke. Dari cemburu itu muncullah sifat melarangnya kan. Kamu Hmm, jangan keluar sama cowok ya, gini. ADP Oke, ya jatuhnya ya. eh, iya tapi dia secara verbal, Hmm, tidak fisik kak. Jadi dia emang mhm, yang diantamnya tuh mental kita kayak. mhm, Jadi pokoknya akhirnya sampai kita tuh nggak boleh eh, punya lingkungan selain sama dia gitu. Bahkan kayak teman-temannya dibuat jauh, terus juga dibatasin segalanya. Jadi kayak buka sosial media sampai dibatasin. HP-nya tuh biasa itu lebih ke mungkin ketika pacaran tapi ini ya kak yang mungkin intens berdua gitu kan. hmm, Jadi kan tidak ada pengawasan orang tuanya juga kan. Jadi sehingga mhm, dia mhm. jadi emang sengaja dia dibuat untuk tidak berkomunikasi sama orang lain. Iya. Terus itu gimana pihak perempuannya? Nah, pihak perempuannya, jadi gini, si laki-laki ini selalu mengatasnamakan, Ngontrol ya, iya, mengontrol ya. mengatasnamakan karena aku sayang sama kamu, makanya aku giniin kamu. Nah, kebanyakan kan kita perempuan pakai perasaan, Kak, dan Ya. selalu percaya sama kalimat-kalimat lelaki yang kayak gitu kan. Manipulatif berarti ya. Iya, Nah, ya masuk juga manipulatif. tuh di manipulatif. Jadi emang dibuat percaya kalau emang yang bisa ngertiin si perempuan cuma si cowok doang gitu. Hmm. Terus yang baru banget kami bahas kemarin. Mhm. Terus si perempuannya mau dia tetap bertahan dengan situasi seperti itu. Tetap sampai akhirnya mungkin eh, ketika dia udah tidak bisa gimana ya, dia sudah tidak bisa lagi menahan egonya itu. Dia kan berarti kan dengan menurutin cowoknya dia nurunin ego dia untuk keluar untuk bersosialisasi Iya. kan kak. Nah, mungkin ketika dia sudah nggak mampu lagi untuk nahan egonya, baru dia bisa keluar pelan-pelan karena maybe orang yang kena abuse itu nggak akan bisa keluar kalau nggak dia sendiri yang mau. Iya. Kadang kayak kita ngomong pun ya jadi nggak didengerin sama dia gitu loh kak karena dia nganggep ya pacarnya itulah yang sayang sama dia gitu kan karena emang itu juga yang ditanamkan sama si cowok kayak gitu. Iya, sebenarnya kalau KDP itu pola ya, pola pola pelaku ya yang dia lakukan. Jadi memang harus ada penyadaran dari korban, dari pihak perempuan terutama, tapi sebenarnya perempuan juga bisa melakukan kekerasan ke laki-laki Iya ya. benar-benar. Tapi perlu ada penyadaran dari korban untuk mengenali bahwa dia ini mengalami kekerasan secara psikologis, kekerasan dalam pacaran gitu. Nah, kalau dia udah menyadari, maka dia bisa memutuskan rantai kekerasan itu tadi. Iya jadi kayak harus dia sadar bukan baru dia Mm-mm, bisa mm-mm, putusin mm-mm, mm-mm, rantai toksik itu mm-mm, mm-mm. kayak gitu. Kayak Mungkin ini gitu. ada pertanyaan nih mumpung ada Kak Nurul kan ya emang ahlinya dalam psikolog mungkin untuk kesehatan mental Kak bisa juga ya Kak ditanya gitu. Bisa. Aku boleh matiin kamera sebentar nggak? Oh iya boleh Kak boleh. Ini nggak apa-apa nih. Tapi bisa tetap ngobrol kan. Ya, sebentar ya. Kak, Gimana? kalau apa namanya? Jadi kan gimana ya? Kadang misalnya sama temen gitu kan, atau jumpa orang gitu kan. Aku nih depresi gitu atau gitu. Jadi dia tuh jatuhnya kan dia mendiagnosa diri sendiri kan Kak. Atau dia ngelihat di Google ciri-ciri gitu. Atau dari kakak sendiri gitu. Boleh nggak
kayak kita mendiagnosa diri sendiri, terus kayak kan misalnya di Google atau dari apa namanya dia baca gitu kan bener semuanya, apa namanya ciri-ciri apa namanya kita mengalami depresi gitu kan, atau ada nggak ciri-ciri yang benarnya itu kita mengalami depresi itu gimana gitu, terus biar kita oh aku nih ngerasa gini 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 mau mau baru mau kita ke psikolog yang ke yang benernya gitu kan. Diagnosa itu yang beri memang harus tenaga kesehatan ya. Jadi untuk benar atau enggak benarnya itu setelah kamu ketemu sama profesional kayak gitu, sama psikolog. Nah, nanti kan kamu akan diberikan diagnosa, maka itulah kebenarannya. Tapi kalau misalnya kamu hanya lihat di Google misalnya kan sekarang lagi marak-maraknya bipolar gitu, terus ngelihat gejalanya, aduh kayaknya aku bipolar deh karena aku hari ini lagi ketawa-ketawa, terus aku besok sedih banget gitu. Tidak ya teman-teman, jadi proses diagnosa itu nggak semudah itu, nggak kayak plek aku sedih karena ngebaca kalimatnya sedih yang berkepanjangan, terus ketawa-ketawa gitu, kemudian langsung mendiagnosa kalau aku ini bipolar gitu, enggak ya. Jadi proses diagnosa itu panjang banget, kita sebagai tenaga profesional pun juga melewati proses wawancara, observasi, tes psikologis kayak gitu. Jadi nggak hanya apa ya membaca dari sumber itu aja kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mungkin ngerasa kayak beberapa hari ini sedih, merasa nggak baik-baik aja gitu, silakan konsultasikan keadaan teman-teman ke memang yang sesuai dengan profesinya Ya gitu. mungkin kayak PKBI kan punya layanan. Mungkin kalau Ya, misalnya belum mau ke tahap yang profesionalnya, kita punya ini ya Kak, konselor ya, sebaya untuk cerita. betul. Ya sih, Daripada self diagnosis. diagnosis ya. Kalau self diagnosis itu malah memperparah keadaan kita. Kita jadi kayak menduga-duga, terus kita sibuk mengevaluasi, mencocok-cocokkan kalimat yang kita baca gitu. Itu akan memperparah kondisi teman-teman sih menurut aku. Iya sih, karena kita jadi overthinking lagi ya Kak jadinya. Mm-mm, Karena kan ya mm-mm, belum tentu itu benar yang kita pikirkan. mm-mm. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman saat ini lagi sedih, lagi nggak baik-baik aja, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena kita sebagai manusia itu berhak untuk merasakan emosional apa aja gitu. Kayak kita lagi Oh, sedih, kita lagi nggak baik-baik aja. Pasti sedih dan nggak baik-baik itu aja tuh kayak ada sumbernya kan. Pasti kayak iya, ada pencetusnya sih kenapa teman-teman sedih. ngalamin kayak gitu. Jadi it's okay gitu kalau misalnya teman-teman mau merasakan sedih, mau marah atau kesel kayak gitu. Cuman yang perlu diperhatikan sampai sampai mana nih batasnya aku sedih terus. Nah, itu yang perlu di cross check gitu. Misalnya selama 2 minggu nangis terus gitu karena apa diapain gitu, misalnya karena penyebabnya apa, atau pengen marah terus marahnya misalnya sampai ke self harm, perilaku menyakiti diri dengan mensayat-sayat. Nah itu kan udah maladaptif ya, maksudnya udah perilaku yang salah. Nah itu perlu untuk uh, mendapatkan penanganan gitu. Jadi emang kalau misalnya sudah sangat parah, Hmm. langsung ke ahlinya. Mm-mm. Daripada nanti jadinya self harm Kak bilang tadi, karena Ya. merasa nggak bisa mengungkapkan jadinya kayak gitu. Nah, berarti kalau kita marah nih Kak, kita numbuk dinding itu termasuk self harm? Ya, perilaku menyakiti diri. Tapi perlu di cross check lagi ya, karena self harm itu kan diagnosa. Jadi Oh, perlu untuk dilihat intensitasnya, pada saat apa dia melakukan perilaku itu, kayak gitu. Kalau cuma satu kali aja, mungkin dia melampiaskan emosinya, tapi emosinya. pada saat dia marah, dia melampiaskan dengan Lalu cara melakukan yang kayak itu gitu, nah itu baru kita pertanyakan gitu. Jadi self harm itu termasuk salah satu
ini ya Kak, termasuk salah satu diagnosis dari yang lainnya. Mm-mm. Dipikirnya tuh cuma istilah gitu loh Kak, istilah kita menyakitin diri, ternyata itu termasuk salah satu diagnosis. Ya, perilaku Betul. self harm. Nah, mungkin Kakak ada pesan nggak untuk teman-teman di luar sana, baik masalah sex education atau kesehatan mental? Iya, mungkin nanti ke depan kita buat topik gitu ya, sesi Iya, tentang bagaimana penerapan sexual education sesuai dengan penerapan tahap usia perkembangan anak. Mungkin boleh itu Kak, boleh banget tuh. sesinya ya itu. Terus yang Mingguan depan kedua, kali ya Kak? ya boleh. Terus yang kedua tentang misalnya masalah kesehatan mental atau apa, itu nanti bisa kita buat topik khususnya gitu, Iya, benar. sesinya. Jadi buat teman-teman yang pernah punya pengalaman kekerasan seksual dan masih memberikan luka atau dampak dan berpengaruh pada kehidupan teman-teman sehari-hari, dalam artian berpengaruh dalam interaksi dengan lawan jenis atau berpengaruh sama kualitas hubungan seksual sama pasangan, itu perlu untuk dicek kondisinya gitu ya, supaya kita bisa kayak healing gitu ya, sembuh dari perilaku trauma dan bisa menjalankan kualitas hidup kita tuh dengan baik gitu. Karena kalau misalnya kita hidup dengan bawa batu ya istilahnya, itu kita nggak lepas kan untuk menjalani hidup. Terus juga bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi nggak baik-baik aja atau sedang butuh bantuan dan masih ragu, teman-teman jangan takut lagi ya untuk ketemu sama tenaga psikologi gitu. Karena teman-teman nantinya pasti akan mendapatkan bantuan untuk rilis gitu. Jadi intinya Berarti ke psikolog tuh ODGJ gitu ya Kak? Iya, jadi stigma iya, orang-orang stigma orang-orang menganggap psikolog itu orang eh, gila ya gitu. gangguan mental banget gitu. Iya. Padahal mengalami masalah tidur pun sebenarnya udah mengganggu kan, kita jadi Iya. nggak produktif. Nah itu kan masalah mental juga gitu dengan kasus yang ringan gitu. Jadi konsultasi sama psikologi itu bukan berarti saat kita mengalami masalah psikologi yang berat banget baru bisa konsultasi, tapi untuk masalah-masalah sulit mengambil keputusan, Oh, itu pilihan, bisa itu juga kan ya Kak? juga bisa untuk dilakukan konseling dan konsultasi seperti itu. Kayak Ini gitu. gitu teman-teman. Mm. Jadi kayak psikolog tuh bukan tentang kalian tuh kalau orang bilang kan gila gitu ya Kak ya. Padahal kan nggak kayak gitu. Ternyata aku juga baru tahu sulit buat keputusan juga bisa ke psikolog kayak gitu. Iya, misalnya mau nikah nih. Oh iya benar. Nah, mau nikah Emang banyak ya Kak yang mau nikah? butuh konseling pernikahan, pranikah ya. Terus juga bisa kayak gitu. Terus sulit menentukan pilihan. Misalnya pengen IPA atau IPS, pengen jurusan ini, jurusan itu juga bisa dikonsultasikan kayak gitu. Atau butuh teman cerita karena selama ini merasa kayak introvert gitu kan, nggak punya teman cerita, butuh teman cerita. Nah, bisa juga seperti itu. Nah mungkin Mbak Operator ada mau bertanya? Ini Mbak Operator kita. Apakah dia mendengarkan kita? Dia hanya mendengarkan, dia malu-malu Kak. Mbak Operator. Jadi ya mungkin segitu ya Kak untuk sesi hari ini. Iya. Kita bakal buat lagi untuk sesi yang Kakak bilang tadi. Khusus sesuai dengan topik-topik Khusus, tertentu. iya benar. Untuk sesuai topik-topik tertentu. Untuk teman-teman mungkin mulai bulan depan kita bakal buat schedule gitu loh Kak. Untuk Silakan masukkan komentar topik-topik apa yang mau dibahas. benar, mana tahu ada yang tertarik untuk topik ini dibahas, topik itu gitu boleh banget ya Kak request ntar kita Ya. bahas di sini kayak gitu. Nah, jadi
Makasih banyak loh Kak Nurul yang udah menyempatkan waktunya Sama-sama, baby. ngobrol-ngobrol sama kita di sini, karena selama ini kami otodidak Kak, belajarnya dari Google kayak Takut gitu kan. salah gitu kan Kak, ini ada yang Takut salah, ngasih. bener. Jadi ya kami hadirkanlah Kak Nurul di sini untuk ya mengkoreksi kalau kami salah gitu kan. Ya, Jadi makasih untuk Kak Nurul dan untuk sama-sama. teman-teman. Maaf kalau ada kesalahan kata ya Kak dari kita. Maaf banget. Ini mungkin ada pesan nih untuk teman-teman. Pesannya yang masih dalam proses untuk menyembuhkan gitu kan, dalam depresi atau ngerasa mengalami pelecehan seksual, beranikan diri untuk bergerak, speak up, tapi ke orang yang percaya gitu, yang dipercaya, yang bisa dipercaya gitu. Jangan menyebarkan aib juga gitu kan. Jangan dibiarkan juga gitu. Kak Nurul ada pesan Kak? Ya, teman-teman, kalian harus punya basic untuk melawan saat teman-teman dihadapkan pada situasi yang membahayakan. Jangan takut menolak, jangan takut melakukan perlawanan. Ya, makasih untuk Kak Nurul. Ya, sama-sama, Beb.